sugeng iki Malang. Soal niku napa? Sing cerita napa bioskop. Aku tidak nulis. Terima aku. Kita Oh, nang di soteng Mas nangis. bioskop yang tentang apa dusun Sumalang. Semalang. Ngerti? Semalang napa? Salam ya ngerti. Iki sabone nang anu Tegal dadi yo. Atau si desa Randu. Oh, Randu. Oh, nggih, medal mriku. Mriku nggih saged. Kembali lagi bersama saya di tentang sekitar kita ya. Hari ini saya dan teman-teman mau perjalanan ke Dusun Semalah yang letaknya ada di Jawa Tengah ya. Tim saya bernama Pak Nugroho. Gimana Pak Nugroho? Perjalanan kita ke Semalah apakah ada syarat-syarat tertentu? Kita memang penasaran, jadi sebelum itu ke lokasi kita tetap mengajak dari sesepuh wilayah sana, barangkali mungkin untuk perizinannya ya, perizinan untuk kita ke lokasi apakah itu diperbolehkan atau tidak, karena kita juga penasaran daerah sana. Oke, langsung terus ikutin kami. Sebenarnya kisah ini terjadi sudah bertahun-tahun lampau sih. Bahkan di desa kami pun juga sudah seperti tertutup dengan sendirinya. Jadi memang mungkin nenek-nenek moyang kita tetua-tetua yang di sini memang istilahnya skip atau menutup kasus ini karena memang dianggap sangat-sangat waktu itu sangat-sangat membahayakan bagi keselamatan warga sekitar sini. Jadi memang mungkin kalau ketemu dengan warga-warga di sini juga mereka hampir tidak mau menyampaikan ya apa yang terjadi sebenarnya. Jadi sekitar tahun-tahun 1940-an, entah tepatnya di tahun berapa itu, dulu di sini memang ada sepasang suami istri. Ceritanya seperti itu, dan suami istri itu sebenarnya secara materi mereka kaya, tapi karena setelah lama dalam pernikahannya tidak punya keturunan, sehingga di desa pasti akan terjadi perbincangan yang sangat-sangat viral waktu itu, mungkin ya orang kaya tidak punya anak dan lain-lain, keturunan mandul dan lain-lain, yang itu sangat mungkin memalukan pada zaman tersebut. Kemudian si ibu S ini mereka mendatangi seorang dukun, konon katanya dukun di desa sebelah sini itu untuk meminta keturunan. Dan akhirnya melalui ritual-ritual saat itu, mungkin karena ya ritualnya saya tidak bisa sebutkan di sini ya secara detailnya, itu akhirnya hamillah ibu S ini. Tetapi saat melahirkan itu ternyata yang dilahirkan adalah bayi kembar, tetapi satu bayi itu dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan, jadi tidak utuh berbentuk bayi, tetapi sangat-sangat mengerikan. Tetapi dia menangis. Bahkan malah yang kembarannya ini yang tidak menangis, yang fisiknya utuh seperti bayi itu, dia tidak menangis. Kemudian karena mungkin malu atau apa saat itu, jadi si suaminya Bu S ini membunuh bayi yang fisiknya sangat-sangat mengerikan, yang diberi nama itu tadi, judul film itu tadi. Nah, yang fisiknya bayi utuh itu diberi nama Kumala. Konon katanya namanya Kumala, dan kembarannya yang ini namanya yang tadi buat judul film itu. Nah, saat si bayi yang mengerikan ini dibunuh, yang bayi Kumala ini kemudian bisa menangis keras dan dia tumbuh sebagai anak yang seperti biasa. Tetapi semakin kesini anak itu ternyata mempunyai keterbelakangan mental, ya mungkin seperti keterbelakangan mental kayak anak-anak yang tidak sewajarnya anak gitu.
Ya namanya anak pasti nakal. Nah dengan kenakalannya anak tersebut, bapaknya sering emosi, kemudian sering menghajar gitulah, dihajar-hajar gitu. Terus anak ini diam saat dihajar, tetapi semakin kesini saat malam hari, ketika malam si anak ini menjadi tingkahnya seperti aneh. Jadi anehnya itu konon katanya dia jadi beringas. Kalau dihajar dia berani membantah, melawan. Konon ceritanya begitu. Nah suatu ketika malam hari itu si pengasuh Kumala ini melihat Kumala itu kok makan ayam mentah dimakan. Karena ketakutan, paginya si Kumala ini ditanya oleh si pengasuhnya, Dek bengi kowe ngopo kok kaya ngono? Semalam kamu kenapa kok kayak gitu, kok ayam mentah mbok makan? Terus katanya, itu bukan aku. Loh lah siapa? Itu katanya si S ini tadi. Nah S itu siapa? Dia tidak menjawab. Nah ternyata setelah itu, kejadian itu, kemudian bapaknya ini merasa ada sesuatu yang aneh dengan anaknya si Kumala ini. Kemudian bapaknya kembali lagi mendatangi dukun dan diberitahu bahwa anakmu itu ono sesuatu sing merasuki suka memasuki dia pada saat malam hari. Nah kemudian saat sampai di rumah, ternyata ada salah satu pegawainya ini, konon katanya ada pegawainya yang sudah sampai di rumah itu berantakan, dan ada satu yang meninggal secara mengenaskan. Kemudian suatu hari juga si Kumala ini ada yang bullying karena dia memang punya keterbatasan mental. Ada seorang anak-anak membuli dia. Kemudian sampai besoknya, malamnya anaknya ini dinyatakan hilang, paginya ditemukan meninggal mengenaskan di ladang jagung atau di kebun jagung apa gitu. Pokoknya di hutan atau di ladang gitu ceritanya. Pastinya sih saya nggak tahu ya di ladang atau di kebun, intinya itu sih. Terus kemudian setelah itu banyak anak-anak yang meninggal secara mengenaskan setiap menyebutkan nama yang untuk judul film itu. Makanya dari tadi mohon maaf saya tidak berani menyebutkan namanya, karena setelah kejadian-kejadian itu memang sangat mengerikan desa ini. Kemudian yang terakhir adalah bapaknya itu meninggal secara mengenaskan, kondisi matanya ditusuk dengan kayu. Kata mbah saya yang cerita dulu seperti itu. Makanya sampai sekarang kita semua tidak ada yang berani menceritakan secara detail, bahkan menyebut namanya pun saya sendiri pun juga takut, karena setelah kejadian bapaknya itu meninggal, si Kumala ini kabur dan tidak ditemukan sampai saat ini gitu. Sampai saat ini dia kemana itu tidak ada yang tahu beritanya. Karena itu mungkin karena ceritanya, kalau ada yang menceritakan ini terus ada korban lagi, makanya mungkin saat itu terus disembunyikan dan semua orang di desa ini seperti dibungkam, tidak ada yang berani mengatakan karena mereka takut akan keselamatan nyawa mereka gitu. Jadi ya bertahun-tahun lamanya cerita itu terkubur, dan entah kenapa sekarang kok terkuak lagi nih, banyak yang mencari beritanya sampai di desa kami gitu Mas ceritanya.